Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ya kembali kita beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Ya, saat ini mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah dan memuji Tuhan karena kita percaya bahwa hanya Dia yang layak kita sembah. Kita percaya bahwa Dia Bapa yang selalu ada buat kita, Bapa yang selalu mengasihi kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Oh Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Yesus, kami tenang bersamamu, hanya bersamamu Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, thank you Jesus, thank you Lord. Di saat badai hidup menerpa kehidupan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bagi kami. Engkau Tuhan ada di sisi kami. Kami mampu menghadapi semuanya itu Tuhan, bukan karena hebat, kuat, gagah kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, kami mampu melewati itu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini, ajar kami untuk kami terus bersyukur. Ajar kami untuk kami terus berharap kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, dan kami percaya itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah hari di dalam tangan Tuhan. Dan dengan akhirnya, biarlah semua kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, semuanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan Bible prophetic ya. Mari kita yang ada Alkitab, angkat Alkitabnya di sebelah tangan kanan kita, dan sama-sama kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara semua dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau buka hati kami untuk Kau boleh lawat kami, jamah kami Tuhan, sehingga kami boleh diubahkan, dibaharui, dan boleh terus berjalan di dalam rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara, luar biasa, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan saya percaya tahun 2021 ini setiap kita akan mengalami tahun yang berbuah. Amin saudara. Nah saudara, kita akan sama-sama terus belajar bagaimana kita bisa boleh mengalami tahun yang berbuah di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya untuk mengalami tahun yang berbuah, setiap kita perlu untuk membutuhkan seorang yang
Yang disebut mentor, seseorang yang selalu mengingatkan, yang selalu mengarahkan, memberikan visi, bahkan jika diperlukan menegur kita untuk kita boleh terus berjalan di dalam platform yang semestinya. Nah, saudara, dalam dunia rohani saya percaya kita semua juga perlu untuk selalu diingatkan, diarahkan dan dibimbing. Dan saya percaya nggak ada seorang mentor yang lebih baik daripada Tuhan itu sendiri lewat pribadinya yang bernama Roh Kudus. Saudara, kita bersyukur Roh Kudus ada bagi saudara dan saya, selalu ada bagi saudara dan saya setiap kali dan setiap waktu, dimanapun kita berada. Dia selalu ada sebagai seorang mentor, dia selalu ada memimpin kita untuk mengingatkan kita, mengarahkan dan bahkan menegur dan memberikan kita visi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan bahas lebih detail lagi apa yang Roh Kudus akan lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai seorang mentor di dalam kehidupan kita. Ada 3 poin aja, saudara, yang akan saya bahas secara singkat. Apa yang Roh Kudus sebagai mentor lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, dalam Roma 8 ayat 13 saya bacakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Saudara, Roh Kudus sebagai seorang mentor, saudara, dia mengarahkan kita untuk boleh memberikan respon yang benar. Apa itu respon yang benar, saudara? Yaitu sebuah respon yang dimana Roh Kudus yang arahkan, bukan sebuah respon yang menurut daging, saudara. Nah, saudara, mengapa ini sangat penting? Sebab respon yang benar akan membawa kita kepada kehidupan seperti firman Tuhan yang tadi kita katakan. Sedang respon yang benar juga membawa kita akan terus berjalan di dalam platform yang semestinya. Sebaliknya, saudara, respon yang salah atau respon yang menurut daging akan membawa kita keluar jalur dari platform atau rencana yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara dan saya. Sebagai contoh, saudara, ketika kita mungkin mengalami satu masalah atau tantangan di mana kita mungkin seseorang mungkin melukai harga diri kita, kemudian kalau kita berbicara respon secara daging, mungkin kita akan sakit hati dan kita mungkin akan membalas dan akan balas dendam terhadap orang yang mengecewakan kita. Saudara, kita mungkin berbicara dalam segala hal, kita mungkin dikecewakan, kemudian kita menjadi pahit hati, kemudian pun memberikan kita respon kedagingan yang kita akan membalas orang tersebut dengan hal yang sama atau bahkan lebih buruk. Nah, saudara, ketika kita melakukan hal yang menurut respon kedagingan kita, maka itu akan membuat kita melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita lakukan, sehingga kita berfokus pada hal yang salah untuk membalas hanya karena sakit hati apa yang kita alami untuk memuaskan daging kita. Nah, saudara, dengan respon yang demikian akan membawa kita sekali lagi keluar dari platform, dari rencana yang harusnya Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya dalam hidup kita. Nah, saudara, Roh Kudus tidak mau itu terjadi. Itu sebabnya seringkali kalau saudara mungkin juga pernah mengalami, ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin secara daging gak enak, tapi ada seorang pribadi yang mengingatkan kita untuk boleh memberikan respon yang gak menurut kedagingan kita. Misalnya, saudara mungkin dikecewakan atau harga dirinya terusik, tapi saudara bisa memberikan respon untuk mengampuni, atau saudara tidak mempermasalahkannya. Saudara bahkan bisa mendoakan atau memberkati orang tersebut terlepas apa yang sudah dia lakukan bagi saudara. Nah, saudara, ini adalah sebuah respon yang benar yang Roh Kudus kerjakan dan Roh Kudus ingatkan dalam kehidupan kita, sehingga saudara lewat apa yang Roh Kudus ingatkan, lewat apa yang Roh Kudus arahkan, saudara, kita akan memberikan respon yang benar, yang sekali lagi saudara akan membawa kita di jalan yang benar dan platform yang semestinya. Nah, saudara, itu sebabnya penting sekali kita mau memberikan hidup kita untuk dimentor, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga saudara kita boleh terus ada di dalam rel Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Saudara, ketika kita keluar dari jalur yang Tuhan sudah sediakan, saudara, dengan respon-respon yang salah, respon yang hanya memuaskan daging kita, saudara, kita akan berjalan di arah jalan yang salah, yang tidak semestinya. Kita fokus untuk memenuhi kedagingan kita, sedangkan ada satu jalan yang harusnya kita tempuh untuk
untuk boleh terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah saudara, itu sebabnya izinkan diri kita boleh dimentor, dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa, sehingga saya percaya ketika kita memberikan diri kita dipimpin atau dimentor Roh Kudus, saudara akan melahirkan respon-respon yang sesuai dengan apa yang Roh Kudus ingin kita lakukan dalam kehidupan kita, yang tentunya tidak menuruti keinginan daging, saudara. Itu saudara, apa yang mentor lakukan sangat penting. Jadi Roh Kudus begitu luar biasa, dia akan memberikan saudara dan saya, mengarahkan kita untuk terus memberikan respon yang benar di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, apa yang mentor atau Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita? Dalam Roma 8 ayat 16 dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah saudara, sebagai seorang mentor, Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan identitas kita. Saudara, mengapa itu penting? Sebab jika kita lupa identitas kita, saudara, kita akan terus mengalami kekalahan. Saudara, kita akan lupa akan hak-hak yang kita miliki sebagai anak-anak Allah. Saudara, suatu kali waktu saya pergi ke satu supermarket, saya lupa bahwa saya adalah seorang member di supermarket tersebut. Apa akibatnya saudara? Akibatnya saya tidak mendapatkan hak-hak semestinya yang harus saya dapat. Yaitu seharusnya ketika saya sebagai member di tempat tersebut, saya harusnya mendapatkan potongan diskon. Saya harusnya mendapatkan hadiah-hadiah tertentu yang bisa saya dapatkan karena status dan identitas saya sebagai seorang member di supermarket tersebut. Nah saudara, apa yang terjadi karena saya lupa saya adalah member di tempat tersebut? Saya kehilangan hak-hak yang seharusnya saya dapat. Nah saudara, demikian juga dengan kita. Saudara, jangan pernah melupakan identitas kita dalam Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, di tengah tantangan, di tengah permasalahan yang mungkin kita sedang hadapi, saudara, seringkali mungkin kita meragukan, melupakan akan identitas kita di dalam Tuhan. Nah saudara, itu sebabnya Roh Kudus sebagai seorang mentor yang sangat baik, dia terus mengingatkan saudara tentang siapa kita di dalam Tuhan. Saudara, tengah tantangan yang tidak mudah, saudara mulai meragukan dan saudara mulai lupa akan identitas kita, bahwa kita adalah anak Allah yang berhak atas setiap hak-hak yang kita miliki sebagai anak Allah. Saudara, Roh Kudus yang akan memberikan saudara kekuatan, yang akan mengingatkan saudara tentang siapa saudara dan saya di dalam Tuhan. Saudara, itu memberikan kita kekuatan yang baru untuk boleh terus berjalan, melangkah ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, itu sebabnya sekali lagi penting sekali untuk kita memberikan diri kita di mentor dengan hati yang rendah hati, untuk kita mau mendengarkan setiap arahan, kita mau memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga saudara, kita selalu memperoleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan untuk kita boleh keluar sebagai lebih daripada pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga saudara, kita akan mengalami tahun yang berbuah di tahun 2021 ini ketika kita boleh terus melangkah di dalam kekuatan yang Roh Kudus berikan dan taruh di dalam hati saudara dan saya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Yang ketiga saudara, Roma 8 ayat 17 katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah saudara, apa yang Roh Kudus lakukan, atau apa yang Roh Kudus sebagai seorang mentor lakukan bagi kita? Saudara, Roh Kudus mengingatkan kita akan janji Allah di dalam hidup kita. Saudara, ketika kita menghadapi kesulitan, sekali lagi kita mungkin menghadapi setiap tantangan yang kita semua punya di dalam hidup kita yang berbeda-beda. Saudara, Roh Kudus mengingatkan kita akan janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan berjanji bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara, janji Tuhan yang sakit disembuhkan. Saudara, janji Tuhan yang beban berat dikuatkan. Nah saudara, seringkali mungkin saudara lupa, tapi ketika Roh Kudus berbicara, mengarahkan, mengingatkan kita akan janji Tuhan di dalam hidup kita, saudara, kita seperti mendapatkan kekuatan yang baru sekali lagi, sehingga kita bisa terus berjalan di dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara, kita berjalan dengan kekuatan yang bukan berasal daripada diri kita, tapi kekuatan karena kita berpegang pada janji Allah, karena kita percaya akan janji Allah. Saudara, itu sebabnya memiliki seorang mentor, memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus begitu penting.
Karena sekali lagi itu membawa kita berjalan di dalam platform yang semestinya. Ketika kita mungkin mulai lelah, kita mungkin merasa tidak bisa, Saudara, Roh Kudus yang mengingatkan kita. Dia yang memberikan kekuatan pada kita sehingga kita boleh terus melangkah di dalam rencana, berjalan di dalam platform yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara, itulah sebabnya kita perlu memiliki hati yang rendah hati untuk mengizinkan Roh Kudus boleh berbicara. Roh Kudus boleh mengarahkan kita. Roh Kudus boleh memberikan hikmat. Saudara, yang kita perlu lakukan hanyalah kita menyadari bahwa kita membutuhkan seorang mentor. Dan kita menyadari bahwa kita sungguh tidak bisa tanpa Roh Kudus. Kita butuh kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus dan Tuhan. Saudara, kita butuh untuk boleh terus diingatkan siapa kita dalam Tuhan. Sehingga saya percaya kita semua akan mengalami tahun yang luar biasa, tahun yang berbuah, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita mau sama-sama tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pribadi yang luar biasa, seorang mentor yang luar biasa, yang selalu mengingatkan kami, mengarahkan kami, bahkan memberikan kami hikmat untuk kami boleh terus memberikan respon yang benar. Kami boleh terus mengingat siapa kami di dalam Engkau, dan kami boleh terus menaruh dalam hati kami janji Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, sehingga lewat itu semua kami boleh memperoleh kekuatan yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kamu berjalan bersama-sama dengan kami, menemani kami, boleh berjalan melewati setiap apapun yang kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami percaya tahun ini adalah tahun yang luar biasa, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam hidup kami. Berikan kami hati Tuhan. Pada pagi siang hari ini kami berdoa untuk kami diberikan hati yang lemah lembut, hati yang mau dengar-dengaran akan Engkau, hati yang mau terus diubahkan, hati yang mau terus dibentuk oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, sehingga lewat pimpinan-Mu kami percaya kami akan memberikan respon yang benar di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam platform dan rencana yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya juga mengajak kita semua boleh mengangkat tangan kita untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih yang berasal daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin.